Hai, aku Andini dan aku bakal kasih tahu info-info menarik seputar wisata, budaya, dan kuliner yang ada di Indonesia pastinya. Karena berwisata tanpa berkuliner itu kurang lengkap banget rasanya. Namanya juga makanan, pasti sudah menjadi incaran oleh banyak orang. Adapun di setiap negara pasti memiliki makanan yang sangat lezat dan menjadi makanan kebanggaan di negaranya. Salah satunya makanan di Indonesia. Kekayaan rempah-rempah di Indonesia juga membuat hampir seluruh masakan Nusantara disajikan dengan cita rasa yang berbeda. Ada 3 makanan yang dulunya hanya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun kini sudah dinikmati oleh banyak wisatawan asing dan menjadi sanjungan, yaitu rendang, nasi goreng, dan sate. Bahkan salah satu makanan itu telah masuk ke dalam World 50 Most Delicious Food Survey versi CNN tahun 2021. Bahkan sampai saat ini, ketiga makanan tersebut masih menjadi primadona di Indonesia. Rendang adalah salah satu kuliner manusia yang cukup mendunia memopal. Bahkan, para turis pun banyak yang memburu kuliner yang satu ini. Makanan khas Sumatera, tepatnya berasal dari daerah Minangkabau ini, dulunya hanya boleh disajikan untuk kaum bangsawan. Namun, sekarang siapapun boleh menikmati kuliner yang satu ini. Dagingnya yang empuk dan rempah-rempah yang melapisi daging rendang memiliki kenikmatan tersendiri. Terbukti, dari survei yang dibuat oleh CNN, rendang menduduki posisi 11 dalam World 15 Most Delicious Food memopal. Wow, cukup membanggakan ya. Asal-usul rendang ditelusuri berasal dari Sumatera dan disajikan pada saat acara-acara adat. Sebagai makanan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya memopal. Kemungkinan seni memasak ini berkembang ke kawasan serantau berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi hingga ke negeri seberang. Sejarawan Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan, menduga rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau ke Malaka untuk berdagang. Rendang juga disebut dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni memasak Melayu pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1550. Selain pada acara adat, rendang juga menjadi pilihan menu saat mengolah daging kurban yang melimpah pada saat Idul Adha. Rendang juga menjadi makanan yang wajib disajikan khusus untuk Hari Raya Idul Fitri. Waleh-weleh, jadi lapar nih. Tahu nggak sih memopal, ternyata rendang memiliki 2 jenis rendang, yaitu rendang kering dan rendang basah. Ada yang tahu apa perbedaannya? Rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang. Rendang ini dimasak dalam waktu berjam-jam hingga santan mengering dan bumbu terserap sempurna. Sedangkan rendang kering dihidangkan untuk perhelatan istimewa seperti upacara adat, kenduri atau menyambut tamu kehormatan. Rendang kering biasanya berwarna lebih gelap, agak kecoklatan dan kehitaman. Jika dimasak dengan tepat, rendang kering dapat tahan disimpan dalam suhu ruangan selama 3-4 minggu. Bahkan, jika dibekukan dapat bertahan selama 6 bulan memopal. Untuk jenis rendang basah, lebih dikenal dengan sebutan kalio. Kalio adalah rendang yang dimasak dengan waktu yang lebih singkat, dengan santan yang belum mengering sempurna memopal. Dan untuk umur rendang yang satu ini tidak terlalu lama, hanya 1 minggu saja dalam suhu ruangan. Dan rendang basah juga memiliki warna coklat terang keemasan dan lebih pucat. Dan hingga saat ini, rendang sudah dapat kalian temui di negara Eropa, yaitu Belanda. Yang selanjutnya ada nasi goreng nih memopal. Siapa sih warga di Indonesia yang nggak tahu makanan yang satu ini? Mustahil banget kan? Dari Sabang sampai Merauke pasti tahu kuliner yang satu ini. Makanan yang satu ini dijajakan mulai dari gerobak-gerobak pangkalan pinggir jalan sampai restoran bintang 5 memopal. Bahkan saat breakfast hotel, menu nasi goreng menjadi menu yang selalu ada. Siapa yang menyangka
Makanan khas Indonesia ini ternyata berasal dari Tionghoa loh. Nasi goreng ternyata sudah ada sejak 400 Masehi dan merupakan makanan penduduk Tionghoa. Menurut dua penulis kuliner, yaitu Hilary dan Anneke Peters, dalam buku The Flavor of Holland tahun 1995, nasi goreng adalah makanan asli Indonesia yang merupakan olahan nasi sisa yang dimasak kembali untuk dihidangkan bersama irisan omelet dan menjadi menu yang biasanya dinikmati di pagi hari. Mereka menyebut nasi goreng adalah makanan yang unik. Disebut unik karena kuliner ini cocok disantap kapan saja, mulai dari pagi hari, siang hari hingga malam hari. Selain itu, nasi goreng juga sangat mudah dipadukan dengan berbagai macam jenis makanan tambahan lainnya. Tidak heran jika kalian ke kedai nasi goreng pinggir jalan, ada banyak macam pilihan topping yang tersedia. Mulai dari nasi goreng ati ampela sampai nasi goreng petai. Ayo, siapa yang suka nasi goreng petai? Pakar kuliner William Wongso mengatakan, jika nasi goreng sudah umumnya dijumpai pada set menu restoran di Eropa. Hanya saja namanya yang berbeda, dari nasi goreng dengan ejaan goreng menjadi nasi goreng. Pakai K ya. Bahkan nih, for your info, pada saat wawancara bersama Zendaya, aktor utama Spider-Man yaitu Tom Holland mengaku dirinya sangat menyukai nasi goreng. Bahkan dia menyebut nasi goreng adalah makanan terenak di dunia. Keren. Wow, nggak nyangka ya, artis Hollywood aja suka nasi goreng. Masa kalian enggak sih? Kayaknya Tom Holland juga harus nyobain nasi goreng petainya juga deh. Nah, siapa di sini yang suka makan nasi goreng pete? Ayo. Yang terakhir, ada makanan sejuta umat dengan sejuta variasi nih Momopal. Gimana? Udah ada yang bisa menebak belum? Yap, bener banget. Ada sate. Sate adalah makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil, kemudian ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi atau bambu Momopal. Kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Kata satai diduga berasal dari bahasa Tamil yang diciptakan oleh pedagang makanan jalanan di Jawa sekitar abad ke-19. Pada abad ini, sate mulai populer bersamaan dengan semakin banyaknya pendatang dari Arab dan pendatang Muslim Tamil dan Gujarat dari India ke Indonesia. Hal ini juga yang mendorong penggunaan daging kambing dan daging domba sebagai bahan sate yang disukai oleh warga keturunan Arab. Selain teori kata satai yang diambil dari bahasa Tamil, ada juga teori lainnya yang menyebutkan berasal dari bahasa Minang Tionghoa, satai bak, yang artinya 3 potong daging. Akan tetapi, teori yang satu ini diragukan, karena secara tradisional, sate terdiri atas 4 potong daging. Jadi teori yang mana nih yang menurut kalian valid? Indonesia adalah negeri asal mula sate, dan hidangan ini dikenal luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan dianggap sebagai masakan nasional, juga salah satu hidangan terbaik di Indonesia pastinya. Sate juga dijajakan mulai dari gerobak pinggir jalan hingga di restoran mewah. Bahkan pada saat acara pernikahan dan hitanan, biasanya menu ini tidak boleh ketinggalan Momopal. Dan yang uniknya lagi, nama sate ini dipakai sebagai salah satu nama gedung di kantor Gubernur Jawa Barat. Karena bangunan atapnya yang seperti tusukan sate. Di Indonesia banyak sekali variasi jenis sate. Mulai dari sate Madura, sate Padang, sate Marangi hingga sate lilit yang terkenal banget tuh di Bali. Sate Madura merupakan sate yang sangat populer Momopal di kalangan masyarakat Indonesia. Disajikan dengan kacang goreng yang sudah dihaluskan, ditambah bumbu kecap manis, dan tidak lupa ditambah taburan bawang gorengnya. Sementara untuk sate Padang menggunakan potongan jeroan sapi atau kambing yang sudah direbus dengan bumbu kemudian dipanggang. Ciri utamanya adalah saus kuah kuning yang terbuat dari tepung beras yang dicampur kaldu daging jeroan, kunyit, jahe, hingga bubuk kari. Itu dia Momopal, 3 makanan khas Indonesia yang sangat mendunia.
Bahkan sampai beberapa turis yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati sajian khas yang ada di Indonesia. Dari ketiga kuliner di atas, mana yang menjadi favorit kamu nih? Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe channel kita ya, agar kita semangat membuat konten-konten lainnya. Aku Andini pamit, bye!